Padahal yang selain udud itu yang ngebul-ngebul banyak ya, knalpot segala macem. Kalau perlu kalian mengharamkan Gunung Kelut tuh. Wih, ngebul. Ngebul. Ya kan, itu racun semua itu kalau disebar ya, Pak ya. Kemudian penurunan berat badan yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Dan ya itulah ya hebatnya dakwah sunnah kaum muslimin, hebatnya dakwah salafi. Begitu ada salah satu ustadz ya dari kalangan salafi yang terlihat seperti merokok, itu langsung dibahas kaum muslimin ya, langsung dibahas dan tidak ada satupun yang membela, tidak ada satu. Itu Masya Al-Fatih bela. Kalau para seperti Ustadz Riyad Bajrai ini, para asatid dari salafi, kalau kita cari-cari tidak ada di antara mereka yang sempurna. Setiap manusia itu punya dosa. Itu Harry Plus sampai berantem di chat di Instagram dia tuh, sampai Japri berantem tuh, nggak ada yang bela sama sekali. Banyak yang bela, banyak. Itulah hebatnya salafi katanya ya, kompak semuanya membahas. Ya membahas emang semuanya, soalnya cuan. Nggak peduli ustaznya sendiri sudah bahas itu. Dan bukan cuma sekedar bahas, mereka mentahdir. Dan bukan hanya sekedar mentahdir, sudah memecat tuh. Harry Plus sudah memecat itu Pak Riyad Bajrai. Kebanyakan informasi yang saya terima sekarang bahwa Riyad Bajrai ini bukanlah salah satu asatid salafi yang perlu kita ikuti keilmuan. Ya kenapa ya? Kelompok sebelah itu kok selalu mentahdir, apalagi sampai mengeluarkan itu. Dan mereka bangga dengan itu. Iya, kok bisa? Bangga, inilah dakwah salafi. Bukan dakwah salafi kalau gitu, Pak. Mana ada di zaman Nabi kayak gitu, sahabat melakukan maksiat langsung takdir. Kamu bukan kelompok kami. Gak ada. Kamu keluar dari kelompok kami, gak ada. Kalian tuh bid'ah mengada-ngada, ya kan, memecat orang seenaknya saja dari kelompoknya. Emang ada Nabi dulu gitu? Nggak ada. Sahabat-sahabat gitu ada nggak ada, Pak. Nabi ini sudah bahkan pada sahabat yang masih bermaksiat tuh, ya nggak dipecat sama Nabi. Kamu bukan kelompok kami. Ya enggak. Bahkan orang munafik tuh masih masuk. Selama bersyahadat di mulutnya tuh masih Islam. Nggak dipecat keluar dari kelompoknya, enggak. Gitu. Cuma memang berlabel gitu loh. Ini kalau orang munafik berlabel, memang ada labelnya. Tapi nggak ditahdir kayak Anda, nggak dipecat kayak Anda ini. Langsung dipecat. Bayangin aja. Ini ibaratnya ya para sahabat memecat Nabi tuh. Umat memecat ustadz. Ini ibaratnya kan para sahabat memecat Nabi tuh. Iya kan, ini kan aneh kan gitu ya, Bos ya? Ya aneh lah, Bos. Sangat aneh. Ini kenapa nanti ada ustaz salah dikit pecat, dikit pecat. Jadi di sini yang memegang hukum, yang memegang keputusan di Wahabi ini bukan ulama teman-teman, tapi umat. Jadi ustadznya ini, ulamanya harus nurut pada umat tuh. Kalau macam-macam sama umat nih, saya coret Anda, saya pecat Anda, jadi rakyat lagi Anda. Itu Anda sudah jadi ustadz, jika kami pecat jadi rakyat Anda. Itu sama kayak kami akhirnya mendengarkan kajian. Yang tadinya di atas mimbar tuh, Anda harus duduk sama kami itu. Jadi Ustadz di Wahabi ibaratnya boneka sudah ya. Gitu, kalau sesuai dengan keinginan mereka dihormati, sanjung-sanjung, dimuliakan, segala macam lah, dipuji-puji, segala macam, nggak berdosa kayak malaikat lah ya. Sekali salah des, waduh ternyata bukan malaikat, jin Anda. Duduk sini, turun. Dengerin kajian, biar yang lain aja di atas mimbar gitu, teman-teman. Mereka itu parah, mereka itu teman-teman. Itu kok bangga ya. Orang didikan nggak ada akhlak kok bangga. Pun yang membela, ya boleh cari videonya, nggak ada yang membela kaum muslimin ya, semua boleh cari videonya. Mas Al-Fatih gak usah dicari, muncul sudah di beranda. Dia itu bela, apalagi yang pengikutnya Ustadz Riyad Bajrai ya, banyak yang bela ya kan. Hanya mengatakan itu perbuatan yang salah, perbuatan yang menyimpang dari manhaj yang hak ya, itu sudah menyelisihi jumhur dari para ulama yang bermanhaj salaf, di mana mereka secara jumhur ya mengatakan bahwa hukum itu jelas haram ya, dan itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah kaum muslimin. Siapa yang neliti? Apakah ulama yang mengharamkan neliti sendiri? Saya yakin ulama yang mengharamkan udud ini dia tidak melakukan penelitian sendiri.
Dia hanya mengikuti penelitian yang sedang berkembang. Dan penelitian ilmiah ini terus berkembang dan ada perubahan biasanya gitu loh. Jadi jangan sok-sokan Anda. Jika nanti tuh kalau ada penelitian lain terus hasilnya beda tuh, apakah mereka akan menghalalkan atau tetap kekeh mengharamkan? Kita lihat aja ya 10 tahun ke depan tuh, 20 tahun ke depan mereka ini. Soalnya penelitian ini terus berkembang teman-teman ya. Nanti kita tampilkan. Ya, sekali lagi kami sampaikan, ya, tidak ada satupun orang yang ahli di bidang kesehatan, ya, ahli di bidang gizi, mereka mengatakan bahwa itu bermanfaat. Kalau Anda tanya ke ahli gizi ya nggak ada, udut itu nggak ada hubungannya dengan gizi. Kalau gizi itu makanan gitu. Ya kalau kesehatan masuk. Ahli gizi. Dokter, bos, mungkin bisa baca. Bisa, dokter itu bisa masih jawab. Ahli gizi ya nggak teliti ya, apa yang mau diliti? Ahli gizi, kalau ahli gizi buah, makanan tuh kandungan gizinya berapa tuh? Ini ngapain ahli gizi ke sini? Ya sama aja Anda kayak ngomong, coba tanya ke tukang-tukang proyek. Nggak ada yang bahas. Ya emang nggak ada, emang bukan bidangnya. Nah ini gimana? Kok suruh nanya sama tukang gizi? Semuanya mengatakan itu isinya mudorot. Boleh antum cari referensi dari mana saja, ya, isinya semuanya mudorot. Nggak bikin challenge lah. Satu pun tidak ada katanya, dia bilang ya. Satu pun dari ahli kesehatan, ahli gizi nggak ada. Semuanya sepakat itu semuanya mudorot. Boleh Anda cari satu aja nggak bakal ketemu. Nggak bikin challenge. Kalau ketemu tuh, saya akan keluar dari persembunyian saya dan akan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Nah, atau saya akan keluar dari Salafi. Alah, gak mungkin lah, sudah start. Ngomong-ngomong dari dulu bos ya. Kami juga gak mengharap orang seperti Anda masuk Aswaja. Gak usah lah, Anda tetap di Wahabi aja biar buat hiburan buat kami ya. Oke, ini kita nanggapi ini saja lah bos ya. Iya, tantangan dia tuh. Tantangan, gak ada satu pun katanya. Oke, Anda nyari di mana? Anda jika nyari di situs-situs Indonesia, ada di Halodoc tuh. Halodoc ada menjelaskan salah satu manfaat atau manfaat yang ada di kandungan udud atau zat-zatnya itu. Ada manfaatnya. Oke, karena kami sudah menyampaikan dulu yang di Halodoc, kalian bisa cari masalah tentang udud ini ya teman-teman di playlist ya. Kemudian kami sekarang akan tampilkan ke penelitian yang lebih tinggi lagi. Ke penelitian Amerika aja bos ya. Ini dari National Institute of Health, oke? NIH, ya. Kita buka, bos. Ini, Pak, judulnya, Pak, ya. Manfaat udud dan zat-zatnya yang nyata dan mungkin yang palsu, Pak. Kita langsung ke intinya aja, Pak, ya. Ini hasil penelitian, bos. Hasil penelitian. Iya, ini, bos. Ini kan abstraknya. Udud secara konsisten ditemukan berhubungan terbalik dengan resiko kanker endometrium. Tetapi kanker payudara dan usus besar tampaknya tidak berhubungan dengan udud. Hubungan terbalik dengan trombosis vena dan kematian setelah infak miokard mungkin tidak bersifat kausal, tetapi indikasi manfaat sehubungan dengan ulkus aftosa berulang, kolitis ulceratif, dan pengendalian berat badan mungkin mencerminkan manfaat yang sebenarnya. Bukti semakin berkembang bahwa udud dan zatnya itu dapat mencegah atau memperbaiki penyakit Parkinson dan dapat melakukannya pada demensia Alzheimer. Berbagai mekanisme untuk efek udud yang berpotensi menguntungkan telah diajukan, tapi 3 mekanisme yang paling menonjol efek anti-estrogenik dari mengudud, perubahan dalam produksi prostaglandin, dan stimulasi reseptor kolinergik dalam sistem saraf pusat. Bahkan hubungan terbalik yang sudah mapan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk ngudud. Namun data ini dapat digunakan untuk mengklarifikasi mekanisme penyakit dan menunjukkan pengobatan yang produktif atau pilihan pencegahan dengan intervensi yang lebih sempit. Ya, ada Pak manfaatnya Pak mengenai penyakit Parkinson ini, mencegah Pak ya. Ini tadi bahasa-bahasa kesehatan kami nggak paham, kami hanya membacakan saja lah Pak ya. Oke, yang lebih jelas lagi Pak akan kami sampaikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja daya tahan. Ngudud berdampak pada 3 faktor yang berkaitan dengan kinerja daya tahan: hemoglobin serum, volume paru-paru, dan penurunan berat badan nih Pak. Hemoglobin serum, konsentrasi
Hemoglobin darah telah dikaitkan dengan performa daya tahan dan berkorelasi meyakinkan dengan kapasitas membawa oksigen. Kadar hemoglobin yang menurun dikaitkan dengan penurunan penyerapan oksigen maksimal dan kapasitas latihan submaksimal. Ini Pak. Kemudian yang kedua Pak, volume paru-paru. Meskipun pengukuran volume paru-paru tidak sering digunakan untuk menentukan kinerja daya tahan, peningkatan kapasitas paru-paru total telah terbukti berkorelasi dengan latihan daya tahan, baik latihan berenang maupun lari jarak jauh menghasilkan peningkatan kapasitas paru-paru total. Nah, ini manfaat-manfaat dari udut Pak ya. Kemudian penurunan berat badan. Berat badan yang lebih rendah diinginkan dalam olahraga ketahanan yang menahan beban. Dengan lari jarak jauh menjadi contoh yang paling jelas. Ngudut telah terbukti merangsang penurunan berat badan melalui berbagai mekanisme termasuk peningkatan kebutuhan metabolisme dan penekanan nafsu makan. Rasa lapar ditekan melalui zat dalam udut itu, bahan aktif utama dalam udut. Ini Pak, manfaat-manfaatnya ada 3 itu manfaat pokoknya Pak dalam udut itu Pak. Jadi Anda itu kalau nggak tahu jangan sok-sokan. Anda nih ketika tahu sedikit jangan merasa tahu banyak ya Pak ya, karena di dunia ini tidak selebar WC semut Pak ya. Jadi lebar dunia ini Pak, apalagi pengetahuannya makin lebar, jauh lebih lebar daripada dunianya sendiri kan begitu. Jadi Anda sok-sokan ingin satu saja penelitian ini ada Pak, dan ini akan berkembang Pak. Makanya ulama yang berpendapat tergantung kepada ilat penyebabnya hukum-hukum tentang udut itu lebih relevan, lebih masuk akal dan lebih ilmiah Pak. Kalau yang mutlak mengharamkan tuh itu serampangan kan gitu ya. Serampangan, dia taunya ya mudorot saja ya, padahal yang selain udut itu yang ngebul banyak ya, knalpot segala macem. Kalau perlu kalian mengharamkan gunung kelut tuh. Wih, ngebul. Ya kan, itu racun semua itu kalau dihisap bahaya itu. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.